Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Miss. Hari ini kita akan bahas bab 5 tentang pelaku kegiatan ekonomi. Sebenarnya materi ini sudah kita bahas di pertemuan Zoom waktu itu, tapi kita akan bahas lagi ya, siapa tahu kalian masih belum jelas atau lupa. Nah, dibuka halaman paling pertama. Kamu tentu telah mengenal macam-macam kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pembangunan gedung-gedung, jalan raya, dan jembatan itu adalah merupakan contoh kegiatan ekonomi. Berbagai kegiatan tersebut tentu melibatkan banyak pihak, mulai dari rumah tangga, perusahaan, koperasi, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri. Kelima pihak inilah yang dikenal dengan pelaku kegiatan ekonomi. Jadi Miss ulangi sekali lagi, di dalam kegiatan ekonomi itu ada pelaku-pelakunya. Kalau kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi, maka pelaku kegiatan ekonomi adalah rumah tangga, perusahaan, koperasi, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri. Oke, kita akan bahas ke slide selanjutnya. Ingat, buka buku paket, siapkan stabilo, dan perhatikan apa yang Miss jelaskan. Stay tune. Nah, kita akan memasuki materi selanjutnya. Jadi di slide ini akan dijelaskan bahwa diulangi sekali lagi, orang atau yang melakukan kegiatan ekonomi itu ada 5. Ada rumah tangga, perusahaan, koperasi, masyarakat luar negeri, dan negara. Kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, kita akan bahas tentang rumah tangga. Silakan lihat di halaman 145 sampai 146. Oke, di garis bawahi ya. Apa sih itu rumah tangga? Rumah tangga lebih kita kenal dengan sebutan keluarga. Keluarga umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak, atau itu disebut dengan keluarga inti. Nah, coba kamu amati kegiatan keluargamu sendiri atau keluarga tetanggamu. Dari hasilnya, pasti kamu akan menyimpulkan bahwa setiap keluarga pasti melakukan kegiatan distribusi, produksi, tahapan pertama, setiap keluarga pasti melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kondisi ini menggambarkan setiap keluarga memiliki peran dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu rumah tangga sebagai produsen? Silakan dilihat halaman 145 paragraf pertama. Peran rumah tangga sebagai produsen bisa dilihat dari kegiatannya menghasilkan barang dan jasa. Contoh, orang tua kamu mungkin pegawai negeri, karyawan perusahaan, swasta, atau bekerja mengolah tanah dan beternak. Contoh lainnya, misalnya sekarang tuh banyak ibu-ibu yang bekerja sambilan. Mereka mengerjakan pekerjaan lain setelah menunaikan pekerjaan utamanya, seperti membuat kue, pesanan temannya setelah pulang kantor. Bahkan tidak sedikit mereka menerima pesanan juga dalam jumlah besar menjelang hari-hari besar seperti mau Lebaran, Natal, dan sebagainya. Atau satu contoh lain, sepulang sekolah,
kamu misalnya bantu ibu kamu untuk membuat kue. Setiap usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan keluarga itu merupakan wujud peran keluarga sebagai produsen. Jadi Miss ingatkan sekali lagi, apapun yang kalian lakukan di dalam keluarga menghasilkan sesuatu, bisa dijual dan mendapatkan untung, itu disebut dengan kegiatan rumah tangga sebagai produsen. Lalu yang kedua, rumah tangga sebagai distributor. Lihat halaman 146. Paragraf pertama, garis bawahi. Ketika barang yang dihasilkan rumah tangga dikirim ke para pemesan, maka kegiatan itu merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh rumah tangga. Contohnya, untuk mendistribusikan kue hasil buatan kamu tadi atau buatannya, Ibu Dini membuka toko. Rumah tangga sebagai distributor juga bisa menjadi media untuk mendistribusikan barang dan jasa produk orang lain. Jadi misalnya Ibu Dini, dia bikin kue, lalu dia jualin lah kuenya dia itu. Nah, berarti dia itu adalah selain sebagai produsen juga seorang distributor. Atau misalnya si Ibu Dini ini nggak bikin kue, tapi dia hanya nerima dagangan dari orang lain, terus dia jualin, dia setorin. Nah, itu juga disebut dengan distributor. Tapi distributor tidak langsung. Kalau Bu Dini jualin langsung ya berarti distributor langsung. Kemudian contoh lainnya misalnya, selain menjual kue buatannya, Ibu Dini juga menjual minuman botol dan makanan ringan. Nah, berarti Ibu Dini di sini sebagai distributor langsung atau tidak langsung? Tidak langsung karena dia menjual barang orang lain, bukan produknya sendiri. Kemudian contoh lain, Ibu Dini penjelasannya. Contoh tersebut menunjukkan Ibu Dini menjadi media penyampaian produk sebuah perusahaan minuman dan makanan dalam kemasan. Yang tadi Miss bilang bahwa Ibu Dini itu adalah distributor tidak langsung. Oke, yang terakhir di materi rumah tangga, lihat nomor 3. Rumah tangga sebagai konsumen. Rumah tangga sebagai konsumen bisa dilihat dari kegiatannya mengonsumsi barang dan jasa. Lihat paragraf kedua. Coba perhatikan barang apa saja yang ada di rumah kamu. Rumah, makanan, pakaian, lemari, dan kursi semuanya ada dan menjadi milik keluargamu. Karena barang-barang tersebut dikonsumsi. Atau contoh lain di paragraf ketiga. Ketika membuat kue, Ibu Dini minta bantuan Ibu Dian dan Ibu Nuni. Hal itu dilakukan karena Ibu Dini merasa tidak sanggup memenuhi pesanan karena jumlahnya banyak. Dengan demikian, berarti si Ibu Dini telah mengkonsumsi jasa Ibu Dian dan Ibu Nuni untuk membantunya membuat kue. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu materi tentang perusahaan. Silakan dibuka halaman 147. Pelaku ekonomi selanjutnya yang akan kita bahas adalah perusahaan. Silakan digaris bawahi. Pelaku ekonomi ini sebenarnya banyak terdapat di sekitar tempat tinggal kita. Perhatikan, mereka yang menyelenggarakan kegiatan produksi, mungkin ada yang menyelenggarakan produksi pertanian, industri, kerajinan, rumah tangga, perikanan, peternakan, dan produksi lainnya. Dalam menyelenggarakan produksi, mereka membentuk suatu organisasi yang dikenal dengan badan usaha. Nah, kita akan bahas nomor 1, pengertian perusahaan. Jadi, cari dari kata pengertian perusahaan, garis bawahi. Pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan, produksi, dan berfungsi sebagai alat bagi badan usaha untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi dibagi juga jadi 3. Yang pertama atau A, ada perusahaan sebagai produsen.
Maksudnya adalah sebagai produsen, perusahaan melaksanakan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Garis bawain paragraf pertama. Kegiatan produksi menjadi kegiatan utama perusahaan. Pada kegiatan ini, perusahaan mengolah bahan mentah dan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Jadi diingat-ingat, produsen itu adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi, sudah jadi. Nah, coba perhatikan pabrik-pabrik yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kamu mungkin akan mendapati pabrik yang memproduksi kertas dari bahan baku kapur. Kertas merupakan barang setengah jadi bila diolah kembali menjadi buku tulis, buku gambar, kwitansi, atau folio bergaris. Kamu juga mungkin akan menemukan pabrik yang mengolah kacang kedelai menjadi tahu. Pabrik sepatu memproduksi sepatu dari kulit, atau pabrik mebel yang mengolah rotan menjadi kursi. Tahu, sepatu, dan kursi itu adalah merupakan contoh barang jadi. Tuh. Lalu, perusahaan sebagai konsumen. Coba dilihat halaman 148. Cari dari kata artinya. Artinya, dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan minimal menggunakan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan keahlian. Jadi, ketika kita memproduksi, kita perlu bahan baku, kita perlu tenaga kerja, kita perlu mesin, kita perlu keahlian orang. Nah, produsen itu yang menggunakan jasa keahlian orang, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku disebut sebagai perusahaan sebagai konsumen atau konsumsi. Lalu yang C, ada perusahaan sebagai distributor. Artinya adalah, silakan digarisbawahi. Sebagai distributor, perusahaan berperan sebagai agen dan pedagang produk-produk dari produsen. Dalam kegiatannya, mereka menampung atau membeli barang dan jasa dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Contohnya, waralaba Alfamart dan Giant Supermarket yang membeli produk makanan dan minuman dari produsennya, kemudian dia jual kembali produk-produk tersebut kepada konsumen. Atau contoh lain, perusahaan sebagai distributor, contoh lain, PT Indomobil yang menjadi distributor penjualan kendaraan, merek Audi, Nissan, Renault, Suzuki, Volkswagen, Volvo, dan merek-merek terkenal lainnya. Jadi PT Indomobil ini misalnya dia nampung berbagai macam mobil-mobil yang nantinya mobil-mobil tadi dimasukkan ke dalam showroom terus baru dijual. Nah, itu disebut dengan distributor. Perusahaan sebagai distributor. Lalu yang ketiga, kita akan bahas cara mendirikan perusahaan. Karena perusahaan itu jenisnya ada 4. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, kedua firma, kedua komoditer, dan keempat perseroan terbatas. Jadi tiap-tiap perusahaan ini cara mendirikannya berbeda-beda. Yuk kita lihat yuk bagian A halaman 148. Cara mendirikan perusahaan perseorangan ada 2. Yang pertama, tahap pertama harus mengajukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan di wilayah setempat. Lalu tahap kedua adalah mengajukan izin permohonan tempat usaha dari Pemda atau dari pemerintah daerah yang juga harus dikantongi. Lalu yang B, bagaimana cara kita mendirikan firma? Ada di halaman 149. Yang pertama, kita harus membuat akte pendirian di depan notaris. Yang kedua, kita harus mendaftarkan akte pendirian kepada Panitra Pengadilan Negeri di mana firma berkedudukan. Dan yang ketiga, pengumuman akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mendirikan perusahaan komanditer atau CV? Ada di halaman 149, ada 3. Yang pertama, kita harus membuat akte pendirian di depan notaris. Kedua, mendaftarkan akte pendirian kepada panitera pengadilan negeri di mana CV berkedudukan. Yang ketiga, pengumuman akta pendirian di dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara kita mendirikan perseroan terbatas? Yang pertama adalah tahap pemesanan nama perseroan kuasa pengurus hanya bisa kepada notaris. 2. Tahap pembuatan akte notaris. 3. Tahap pengurusan izin domisili dan NPWP. NPWP itu adalah nomor pajak. 4. Tahap pembukaan rekening perseroan dan menyetorkan modal ke kas perseroan. 5. Tahap permohonan pembuatan surat izin usaha. 6. Tahap pembuatan tanda daftar perusahaan. 7. Pengumuman akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi, semakin besar perusahaan yang akan dibuat, persyaratannya agak ribet, surat-suratnya agak banyak. Gitu. Kalau yang paling mudah tadi, perusahaan perseorangan. Kita akan masuk ke materi bagian C, koperasi. Buka halaman 150 sampai 158. Kita bahas satu-satu. 1. Pengertian koperasi di Indonesia. Kita bahas satu-satu. 1. Pengertian koperasi Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi itu diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, itu lihat di halaman 150 tadi di garis bawahi. Jadi, pengertian koperasi di atas itu memiliki 4 makna pokok. Ada A sampai D, nanti bisa kalian baca. Yang kedua, sejarah koperasi di Indonesia. Buka halaman 151, paragraf pertama. Intinya, sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20, yang pada saat itu umumnya orang-orang itu keadaannya lagi susah gitu. Pada umumnya koperasi ini pada umumnya merupakan hasil dari usaha penuh rencana dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat. Ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh semakin memuncaknya sistem kapitalisme. Jadi sistem kapitalisme ini intinya adalah hanya orang-orang yang berduit aja yang punya banyak uang gitu. Orang-orang yang rakyat biasa menengah ke bawah itu tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Makanya muncullah untuk mengantisipasi kondisi ekonomi masyarakat di abad ke-20 muncullah koperasi. Nah, di Indonesia koperasi, lihat di paragraf kedua, diperkenalkan oleh seorang Patih Purwokerto yang bernama Raden Arya Wiryatmaja di tahun 1896. Ini masih dijajah sama Belanda. Dia mendirikan bank penolong dan tabungan untuk para pegawai negeri priai. Para pegawai negeri priai ini adalah orang-orang statusnya seperti PNS, tapi dia kerja di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Biasanya pegawai negeri dari kalangan pribumi ini walaupun priai tapi gajinya nggak banyak-banyak banget. Ia terdorong oleh keinginan menolong para pegawai yang semakin menderita karena terjerat lintah darat.
yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Itu dasar dari cikal bakal munculnya koperasi. Jadi udah lama ternyata sejak Indonesia dijajah sama Belanda. Apa itu lintah darat? Lintah darat itu adalah orang yang suka memberikan pinjaman uang, tapi terkadang bunga yang harus dibayar itu lebih besar dari uang yang dia pinjamkan. Nah, itu yang sangat memberatkan. Biasanya kalau misalnya nggak bisa bayar, mereka akan menyita apa yang dipunya si orang yang minjem tadi. Kemudian yang ketiga, landasan asas dan tujuan koperasi Indonesia. Buka halaman 152. Landasan, asas, dan tujuan koperasi Indonesia didirikan adalah landasan koperasi Indonesia adalah adanya satu, landasan ideal koperasi Indonesia. Jadi koperasi Indonesia berdiri karena adanya landasan ideal. Digaris bawahi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian koperasi Indonesia berdiri karena adanya landasan struktural. Apa itu? Garis bawahi, landasan struktural yang memperkuat berdirinya koperasi di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menempatkan Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia. Lalu asas koperasi Indonesia berdiri adalah, lihat dari kata dalam. Dalam pasal 2 ditetapkan di Undang-Undang Nomor 5, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tadi, dalam pasal 2 ditetapkan kekeluargaan adalah sebagai asas koperasi Indonesia. Kenapa dipilih asas kekeluargaan? Karena asas kekeluargaan memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan asas ini telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Lalu tujuan koperasi Indonesia didirikan adalah, garis bawahi, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Kita masih lanjut materi tentang koperasi. Buka halaman 152. Kita bahas tentang prinsip koperasi Indonesia. Prinsip koperasi Indonesia ada dari A sampai G. Yang A, prinsip pertama adalah keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian yang B, pengelolaan dilakukan secara demokratis. C, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. D, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. E, kemandirian, artinya koperasi itu harus dapat berdiri sendiri. F, adanya pendidikan perkoperasian, maksudnya adalah koperasi mengadakan pelatihan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pengelolaan koperasi yang baik. G, kerjasama antar koperasi, yaitu mengadakan kerjasama dengan koperasi lain. Kemudian kita bahas nomor 5, fungsi dan peran koperasi Indonesia. Fungsi dan perannya itu ada 4. Yang A, fungsi koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. B, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C, memperkokoh perekonomian rakyat. Dan D, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Kemudian yang keenam, keanggotaan koperasi di Indonesia. Untuk bisa menjadi anggota koperasi di Indonesia harus ada syarat-syaratnya. Nah, di halaman 153 lihat syarat-syarat keanggotaan koperasi di Indonesia. Ada 3. Di halaman 154 dilihat syarat yang pertama adalah mampu melakukan tindakan hukum, dapat menerima landasan koperasi Indonesia,
Dan yang ketiga, sanggup dan bersedia memenuhi segala kewajiban dan haknya. Lalu, di bagian B, kita akan bahas hak-hak anggota Koperasi Indonesia. Hak anggota koperasi yang pertama adalah menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota. 4. Mengemukakan pendapat atau saran. 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan. 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Lalu, kewajiban anggota koperasi itu ada apa aja? Yang pertama, harus mematuhi anggaran dasar. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. Dan 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, lalu untuk jadi anggota koperasi itu masa berlakunya apa? Nah, dilihat, digarisbawahin, keanggotaan koperasi di Indonesia tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang lainnya sudah meninggal atau pindah rumah dari daerah tempat tinggal dia mendirikan koperasi, ya udah keluar gitu, nggak bisa dialihkan diganti orang lain. Keadaan koperasi dinyatakan berakhir jika anggota yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permintaan berhenti, misalnya kayak pindah kerja, pindah rumah, sebagai anggota dan diberhentikan karena tidak menaati ketentuan yang berlaku. Lalu 7. Perangkat organisasi koperasi di Indonesia. Ada rapat anggota, ada pengurus, dan ada pengawas. Nanti dibaca sendiri. Yang bagian rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, kita lanjut ke materi koperasi halaman 155 sampai 158. Nah, yang pertama, yang nomor 8, ada sumber modal koperasi Indonesia. Jadi modal-modal koperasi Indonesia itu didapat dari mana aja? Yang A, halaman 155, garis bawain. Ada modal sendiri, bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana donasi. Modal yang kedua, ada modal pinjaman, bersumber dari anggota koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian penerbitan obligasi dan surat-surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah. Jadi modal yang didapat koperasi itu ada dua, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Terus yang 9, ada sisa hasil usaha. Nah, apa itu sisa hasil usaha? Lihat halaman 156. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurang biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi keuntungan dalam koperasi itu disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu tadi pendapatan dipotong dengan apa, potong dengan apa, nah itu sisanya jadi yang kita terima. Terus yang ke-10 ada pendirian dan pembubaran koperasi di Indonesia. A. Pendirian koperasi di Indonesia harus dilihat lewat dua hal. Yang pertama, dilihat syarat-syarat pendirian koperasi, dan yang kedua, tahap-tahap pendirian koperasi. Syarat pendirian koperasi itu bisa kalian lihat di halaman 156, nanti dibaca sendiri dari A sampai E. Kemudian tahap pendirian koperasi itu di halaman 156 sampai 157. Kalian baca juga sendiri dari A sampai C. Nah, pembubaran koperasi di Indonesia itu bagaimana caranya dan kapan harus bisa dibubarkan atau harus dibubarkan. Lihat paragraf pertama, cari dari kata khusus. Nah, khusus pembubaran koperasi Indonesia itu biasanya dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Yang 11, terakhir dari koperasi. Jenis-jenis koperasi.
Jadi jenis-jenis koperasi itu dibedakan berdasarkan tingkatannya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan jumlah bidang usahanya, dan berdasarkan lingkungannya. Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya di halaman 157. Ada koperasi primer, ada koperasi sekunder, ada koperasi produksi, dan ada koperasi jasa. Itu nanti masing-masing pengertian koperasinya kalian baca dan garis bawahi. Lalu di halaman 158 ada C, koperasi berdasarkan jumlah bidang usahanya. Dibagi jadi dua, ada single purpose dan ada multi purpose. Itu nanti dilihat, dibaca masing-masing pengertiannya. Lalu ada koperasi berdasarkan lingkungannya. Dibagi jadi koperasi fungsional, unit desa, dan koperasi sekolah. Dibaca lagi nanti sendiri masing-masing pengertiannya. Sekarang kita masuk ke bagian D, negara. Di bagian negara yang akan kita bahas, negara sebagai pelaku ekonomi dan negara sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Negara sebagai pelaku ekonomi itu dibagi jadi 3. Negara sebagai konsumen, produsen, dan distributor. Nah, kita bahas satu-satu. Lihat halaman 159. Negara sebagai konsumen, maksudnya apa? Garis bawahin, negara sebagai konsumen tentu melakukan kegiatan konsumsi yang berbeda dengan rumah tangga, perusahaan, dan koperasi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan negara adalah berupa pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan penyelenggaraan negara. Konsumsi negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBN. Belanja barang pemerintah merupakan belanja rutin dalam bentuk pengeluaran pembangunan. Contohnya, pengeluaran negara kita nih diantaranya adalah pembangunan gedung DPR, pembangunan sekolah-sekolah, dan pengadaan buku paket untuk sekolah. Jadi konsumsinya negara itu adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian negara sebagai produsen. Garis bawahi lagi, sebagai produsen, negara melaksanakan kegiatan produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi negara itu dilakukan oleh badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Contohnya, kegiatan produksi jasa transportasi yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui PT Kereta Api Indonesia. Atau juga kegiatan produksi bahan bakar dilakukan oleh pemerintah melalui PT Pertamina. Kemudian, kegiatan produksi jasa telekomunikasi oleh pemerintah dilakukan melalui PT Telkom. Nah, itu maksudnya negara sebagai produsen. Kemudian halaman 160. Negara sebagai distributor. Maksudnya adalah, garis bawahi lagi, kegiatan distribusi yang dilakukan negara sedikit berbeda dengan kegiatan yang sudah disebut tadi, kegiatan produsen, seperti distribusi pelaku ekonomi lainnya. Nah, negara lebih mengutamakan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh negara itu melalui BUMN. Apa tadi BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Contohnya, untuk mendistribusikan listrik, berarti negara menugaskan PLN,
perusahaan listrik negara untuk menyalurkan energi listrik. Lalu misalnya negara ingin menyalurkan bahan bakar atau mendistribusikan bahan bakar, berarti pemerintah menugaskan PT Pertamina untuk mendistribusikan minyak. Dan misalnya pemerintah ingin mendistribusikan bahan pangan seperti beras, berarti pemerintah harus menyalurkan beras melalui perusahaan milik negara Bulog. Yang kedua, negara sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Itu ada 3 dari A sampai C. Nanti bisa kalian baca dan garis bawahi sendiri. Oke, kita bahas pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir. Pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Lihat di halaman 161 sampai 162. Nah, lewat masyarakat luar negeri, kegiatan ekonomi apa aja yang biasa kita lakukan? Yang pertama ada ekspor dan impor. Pengertiannya apa? Lihat di halaman 161. Masyarakat luar negeri banyak menghasilkan barang-barang yang dijual atau diekspor ke negara lain, termasuk negara kita. Oleh karena itu, di negara kita, bahkan di kegiatan sehari-hari banyak ditemukan barang-barang impor. Nah, dilihat paragraf 2 dari kata paling bawah. Dari kegiatan menjual barang-barang hasil produksinya kepada para pelaku ekonomi kita tadi, masyarakat luar negeri akan menerima pembayaran berupa devisa. Jadi ekspor itu intinya adalah kita menjual barang ke luar negeri. Contohnya misalnya Indomie itu sekarang pangsa jualnya udah bukan di negara kita lagi, tapi bahkan sampai ke seluruh negara. Hampir semua negara yang ada di dunia itu ada Indomie, termasuk di wilayah Afrika, Eropa. Nah, itu Mi suka lihat tuh di channel YouTube. Indomie kita sudah masuk sampai sana. Bahkan saingannya Indomie, kalau nggak salah, apa itu yang mirip-mirip Indomie? Mie sedap, itu juga udah bisa ditemukan di Afrika. Nah, kemudian yang kedua ada impor. Apa itu impor? Dilihat kata paling terakhir. Untuk mendapatkan barang-barang dan tenaga kerja dari negara kita, masyarakat luar negeri harus membayarkan devisa kepada masyarakat kita, termasuk kepada negara dan badan usaha. Jadi intinya, impor itu adalah mendatangkan atau membeli sesuatu dari luar negeri. Misalnya nih kita belum bisa memproduksi alat-alat elektronik sendiri seperti handphone atau laptop. Berarti ya untuk bisa memenuhi kebutuhan barang elektronik kita bisa beli atau mendatangkan barang tersebut atau mengimpor dari misalnya Cina. Terus dari mana lagi? Eropa misalnya. Atau misalnya Jepang. Jepang itu sangat kekurangan tenaga kerja. Makanya dia biasanya banyak mengambil tenaga kerja dari Indonesia, terus Arab, terus Hong Kong, terus Arab Saudi. Nah, Jepang mengambil tenaga kerja kita, berarti Jepang itu mengimpor atau mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia ke negaranya gitu. Nah, berarti ekspor itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, karena dari kegiatan ekspor kita bisa dapat uang. Tapi kalau impor itu merugikan karena kita harus membayarkan uang kita untuk mendapatkan jasa atau barang yang kita inginkan tersebut dari luar negeri. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Semoga materinya bermanfaat, kalian bisa ngerti, dan kita masih ada hutang 1 materi lagi.
Jangan lupa tugas prakteknya dikerjakan dan dikirimkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.